Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki, alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, kesehatan sampai sekarang usia kita ke tanggal 10 Muharram tahun 1447 Hijriah. Selamat 10 Muharram, sampurasun and selamat malam. Kita ada pertanyaan. Ya, sekarang Aki lebih cenderung ke pertanyaan-pertanyaan karena ya dari mungkin 1000 atau lebih yang Aki kirim belum juga ada yang mengakses ke YouTube. Mungkin 30-40 tiap hari ada ya dengan ucapan terima kasih atau apalah mendoakan Aki. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang langsung bertanya dan membahas kepada materi. Setelah kemarin bercerita tentang bagaimana penggerakan kita di lapangan sehingga seorang pengelola program itu mempunyai wibawa diri dan wibawa pesan. Itu terjemahan daripada goodwill, good performance yang dimiliki oleh Barat. Di kita juga banyak hal-hal yang seperti itu ya. Mari kita kaji dan belajar sedikit-sedikit. Jangan sampai orang lain itu malah kita pelajari ya. Tapi budaya sendiri, kepunyaan sendiri kita tidak bangga. Itu tetap Aki dari dulu begitu. Tidak terpengaruh dengan Pak Deddy Mulyadi. Aki punya prinsip lebih dulu karena usianya juga berbeda 20 tahun. Itu. Nah, pertanyaannya yang sekarang memang ada berkaitan dengan kebijakan. Oke, gimana kebijakan tentang bansos yang dikaitkan dengan KB itu? Yang sering digembor-gemborkan, digencar-gencarkan oleh Pak Gubernur. Begini, kembali ke belakang, kita jangan sampai poeken obor lah kata orang Sunda mah, atau ketinggalan sejarah. Ini bukan hal baru cerita ini, cerita lama. Sejak mulai dicanangkannya program KB itu selalu dikaitkan, walaupun beda. Begini prinsip kita itu dulu. Kalau rakyat itu diurus oleh negara, ya. Kalau rakyat itu adalah dipika asih, dipika nyaah, dipika dede oleh negara, sekolahnya disediakan, puskesmasnya disediakan, jalannya diperbaiki, rumah-rumahnya dibantu. Itu sebaiknya rakyat juga mengikuti anjuran pemerintah. Begitu prinsipnya. Jadi lamun kolot mereka anak-anak ya tuh kudu rada nurut karena kahayang kolot gitu. Jadi lain dia mah kieu, ari pamerena hayang, ari anakna bedegong begitulah. Apa bedegong ki? Nakal ya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang setelah Pak Deddy Mulyadi walaupun belum di SK-kan ini kan tidak ada surat keputusan gubernurnya kepada bansos ini. Tapi paling tidak para pengelola itu sadar karena dari dulu itu jangan cuek. Nah, siapa? Ini para staf-staf yang mengelola bansos. Siapa yang memberikan bansosnya? Satu, yang memberikan bansos itu Dinsos tentu saja. Di situ ada PKH, di situ ada bantuan keuangan, di situ ada bantuan sembako, itu dari Dinsos. Itu satu. Dua, mana? Pertanian. Pertanian itu ada bantuan bibit, ada bantuan sapi atau ternak, ada bantuan pengolahan pangan dan lain sebagainya. Itu dari pertanian. ESDM, ada bantuan listrik kepada rakyat, ada bantuan apa lagi ya, pokoknya yang seperti itu. PUPR, ada bantuan perbaikan rumah dan lain. Kurang kumaha? Kurang apa? Negara sesuai dengan kemampuan memperhatikan rakyatnya. Ki, ada yang lebih bagus misalnya di Arab. Ya itu jangan disamakan. Arab mah cuman penduduknya juga sekitar 20 juta, kekayaannya tinggi. Ari urang penduduknya 300 juta, 280 juta.
kekayaan yang segini-gininya. Nah gitu, kita harus waspada. Kita ditakdirkan lahir oleh Allah ini di Indonesia ya. Indonesia lah, Jawa Barat lah yang harus kita junjung. Jangan sampai lahir di Jawa Barat tapi kita ngikuti budaya Barat, budaya Timur. Eta mah jalma anu teu ngarti kana nasib diri gitu. Si Aki agak keras hari itu. Jadi dulu juga begini. Nah sebetulnya ini kan tinggal bekerja di sini. Ada tadi sudah disebut yang pemberi bansosnya. Pengelola KB-nya di Jawa Barat itu staf gubernur itu ada 2. Yang pertama adalah DP3AKB, yaitu dinas yang dibentuk oleh pemerintah provinsi. Yang kedua masih ada BKKBN. BKKBN ini adalah perwakilan pusat di daerah. Tapi ingat, administratifnya tanggung jawab ke pusat, tapi operasionalnya untuk kepentingan daerah kan begitu. Malah dulu mah ada yang disebut Medebewin, tugas perbantuan. Jadi PLKB makanya suka ada PLKB itu mitra, bukan. PLKB itu adalah tugas dari pusat yang ditugaskan kepada kepala desa. Administrasi boleh bertanggung jawab kepada BKKBN, tapi operasional itu adalah di bawah kewenangan kepala desa. Oke? Jangan dihilangkan sejarah itu, ya. Karena apa? Karena setiap gerak apapun, usik malik, jatuh jarum pun di desa itu tanggung jawab kepala desa. Apalagi mengurus rakyat itu tanggung jawabnya kepala desa. Kitanya hanya pembantu dari satu sektor dan banyak pembantu lain. Nah, karena itu dulu sering kan. Sekarang ingat bahwa berkumpullah sebaiknya itu, walaupun itu tidak bersifat perintah, berkumpullah para pemberi bansos dengan para pengelola KB. Di situ membahas CPCL. Apa itu CPCL? CPCL itu adalah calon penerima dan calon lokasi. Jadi tahun ini bantuan tuh kemana? Ke masjid ini, ke sini. Ada daftarnya setahun sebelumnya teh. Kan akhir di pemerintahan itu 40 tahun lebih. Sampai sekarang juga belum selesai. Jadi tidak sembarangan. Nah setelah ada CPCL-nya ini, lihat sekarang kunjungi ke sana. Nanti akan Aki jelaskan ya. Akan Aki jelaskan besok lah. Dijelaskan ini udah panjang. Besok dijelaskan. Setiap orang yang menerima bantuan itu didatangi dengan teknik-teknik tertentu. Dari dulu juga ada yang kebijakan itu datangnya dari yang pemberi bantuan. Aki sering diajak oleh siapa? Oleh Dinsos. Ki, saya akan membagikan PKH ini, tapi tolonglah anaknya itu sudah pada banyak dimotivasi. Itu kan sudah biasa dari dulu. Ya, pada waktu Pak Dhani memberikan anggaran untuk PPK IPM itu 70% bantuan untuk kemakmuran rakyatnya, 30% untuk pengendalian dan kesehatan penduduknya. Lebih malah. Jadi bukan hal yang baru ya. Jadi cuman zaman Pak Harto itu kan bagus caranya. Diberi penghargaan kepada akseptor yang sudah 5 tahun, 10 tahun. Sampai disebut pahlawan pembangunan. Kenapa disebut pahlawan pembangunan? Karena kalau dari 5 tahun dia perkawinan, terus menjarangkan dengan KB, berarti ada 3 atau 2 anak yang tidak lahir dengan KB itu. Kemudian apa yang terjadi? Sekolah bisa dikurangi, kan begitu? Puskesmas bisa dikurangi, yang akhirnya pembangunan yang lain bisa berjalan bagus. Itu yang tidak boleh lupa. Sekarang ini seperti kaget. Dan juga punten ini ya, Pak KDM, Pak Gubernur bukan hanya saja kepada KB. Jadi jangan terlalu sensitif lah. Beliau memang di Purwakarta melaksanakan itu. Tapi kan bagus tuh, hanya lokal Purwakarta dulu. Yang kedua apa? Coba KDM sekarang. Desa akan diberi bantuan oleh provinsi kalau desanya itu bersih dari sampah. Itu kan wajar, hal yang wajar. Kenapa sekarang ini bantuan banyak ke desa, malah duitnya juga tidak jelas pemakaiannya, tapi desanya sendiri tidak mau ngurus
ngurus dirinya sendiri, surat sampah di mana-mana, pajak tidak dibayar, itu kan berarti kita tidak ada kesepahaman antara pemimpin dengan rakyatnya. Ingat gak lagu Sabil Lulungan, dasar gotong royong, Sabil Lulungan, sifat silih rojong. Silih rojongnya itu siapa? Antara rakyat dengan pemerintahnya harus sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Itulah persatuan. Nah, jadi sekarang apa yang terjadi? Silahkan. Aki juga memang belum melihat ini. Apalagi kalau hari-hari ya. Nanti gubernurnya begini, BKKBN-nya hari-hari aja tidak ada respon. DP3KB-nya tidak ada respon. Dinas sosialnya tidak ada respon. Wah, ini kacau ini. Mudah-mudahan ini tidak begitu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.